Kalau dulu yang namanya posisi sekretaris adalah perempuan, itu sebenarnya udah diskriminasi terhadap laki-laki. Masing-masing negara menghadapi permasalahan gender, ketidakadilan itu. Yang dirugikan banyak ini memang perempuan. Halo penggiat HI, salam jumpa dan salam hangat. Kembali lagi bersama saya Erwin, selaku host di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, tentu Pola HI akan membawa isu-isu menarik di dunia internasional ataupun isu kontemporer lainnya. Padahal kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tantangan gender equality di era milenial. Isu yang menarik akan dibawakan oleh dosen ataupun pemateri yang menarik dan luar biasa. Yakni pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Retno Susilowati, MM, yang merupakan dosen mata kuliah Gender dan Hubungan Internasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Erwin dan selamat pagi mahasiswa semua. Baik, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, apakah Ibu sudah siap nih membahas mengenai gender equality di era milenial? Ya, always siap. Oke, nah mungkin yang pertama itu kita akan membahas dulu nih Bu, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gender dan perbedaannya dengan jenis kelamin itu sebenarnya apa Bu? Itu pertanyaan yang menarik ya, karena selama ini banyak orang menganggap sama gender dan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin sangat jelas, jenis kelamin seks ya, ada laki-laki ada perempuan. Lebih ke ya? biologis iya, ya? Dan itu sesuatu yang given. Tetapi kalau gender itu secara sederhana kita definisikan sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana masyarakat ya di sosial budaya, bagaimana masyarakat itu memberi karakteristik sifat pada laki-laki dan perempuan. Artinya kalau yang mengkonstruksi tadi sosial dan budaya, dia akan bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan budaya. Dan dia tidak akan sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Baik itu di dalam satu negara, lebih-lebih dengan di luar negara. Tapi kalau jenis kelamin dimanapun akan selalu sama. Laki-laki dan perempuan. Dan tidak akan bisa berubah. Sekalipun ilmu pengetahuan telah menemukan, ya, terutama di bidang kesehatan ya, bisa merubah fisik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tetapi yang harus diingat, ada fisik yang tidak bisa diperankan oleh laki-laki maupun perempuan kalau itu bukan given, bukan pemberian. Nah itu, makanya jenis kelamin. Perempuan bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Laki-laki walaupun sudah mengalami operasi berbagai hal, bentuknya udah sangat perempuan, dia tidak bisa menjalankan fungsi yang given tadi. Jadi itu alamiah, kodrati, dan itu hanya Allah yang memberikan pada kedua jenis kelamin itu. Oke, sangat luar biasa ya. Itu jadi perbedaan antara jenis kelamin dan juga gender. Lalu banyak nih manusia ataupun masyarakat luas pada umumnya menggait-gaitkan atau kayak meninggikan istilah kesetaraan gender. Nah, menurut Ibu sendiri kan tadi sudah ada pembagian peran masing-masing. Nah, kenapa harus adanya kesetaraan gender? Kenapa gender itu penting, Bu? Ya, karena begini melihatnya ya, masyarakat, mungkin masyarakat akademis juga, melihat gender ini masih mengkaitkan dengan biological ini ya, secara fisik ya. Jadi dilihat kenapa perempuan harus mendidik anak, mengapa dia harus mengasuh anak? Karena dia yang melahirkan. Sebenarnya itu perpanjangan saja. Begitu perempuan melahirkan, untuk mendidik anak, mengasuh anak kan tidak harus orang perempuan. Laki-laki kan bisa. Tetapi masyarakat kita, bahkan dunia internasional masih
melabelkan itu. Jadi perempuan ya harus mengurusi segala kegiatan domestik. Sedang yang kegiatan eksternal itu adalah domainnya laki-laki. Nah, ini yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di masyarakat kita, tapi secara global di masing-masing negara itu mempunyai masalah yang berbeda. Tetapi ujung-ujungnya adalah sama sebenarnya, menempatkan perempuan itu tugasnya diperpanjang setelah tugas-tugas biologis. Benar. Itu ya diperpanjang. Sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan. Maka itu yang harus dicari. Bagaimana kesetaraan itu bisa dicapai. Nah, kesetaraan gender itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ya, kesetaraan itu ya, kesamaan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tanpa boleh mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin, salah satu ya, tidak harus perempuan, ya, untuk mendapatkan haknya itu. Jadi kadang-kadang masyarakat juga masih menganggap bahwa gender itu identik dengan urusan perempuan. Tidak. Bicara gender harus ada relasi antara laki-laki dan perempuan. Itu. Kalau mau bicara soal perempuan ya udah jenis kelamin perempuan. Mau bicara laki-laki ya udah jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau bicara gender, kita harus selalu merelitkan antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai peran. Nah, hak-hak itu diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Itulah kenapa kemudian kesetaraan gender itu menjadi rezim internasional. Karena masing-masing negara menghadapi permasalahan gender, ya, dan pada ujungnya yang dirugikan banyak ini memang perempuan. Ketidakadilan itu. Sehingga dianggap tadi urusan gender adalah urusan perempuan. Padahal urusan perempuan ini tidak bisa diselesaikan perempuan sendiri. Ya, itu. Bisa saja laki-laki itu mengalami ketidakadilan. Benar. Bisa saja. Misalnya contoh konkret. Kalau dulu yang namanya posisi sekretaris adalah perempuan. Itu sebenarnya udah diskriminasi terhadap laki-laki. Ya, itu. Ya, untuk pimpinan harus perempuan. Itu udah diskriminasi terhadap perempuan. Nah, jadi sebagai sudah menjadi rezim internasional, PBB sendiri sudah mencanangkan Women International Years ya pada tahun 75. Ya, 1975 itu dicanangkan sebagai tahun perempuan internasional. Semua negara sudah mulai bergerak ya, sama-sama mengurangi diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Jadi tahun 75 itu, bahkan tahun 79 Majelis Umum PBB, kalau sudah melalui Majelis Umum itu artinya sudah suara PBB. Ya, Majelis Umum itu mendeklarasikan konvensi yang menghapus diskriminasi, bentuk segala macam diskriminasi terhadap perempuan. Namanya adalah CEDAW, ya itu. Itu sebuah konvensi internasional. Itulah awal mulanya kesetaraan gender itu menjadi rezim internasional. Yang artinya apa? Kalau menjadi rezim internasional, dia harus diakui, diratifikasi oleh semua negara anggota PBB. Itu ya. Ini kalau bicara CEDAW bisa panjang. Itu ya. Tapi intinya adalah itu. Oke. Ya. Jadi pada dasarnya itu kesetaraan gender ini kita akan membahas bahwasanya perempuan itu boleh bekerja, perempuan itu boleh menjadi pemimpin, dan laki-laki itu boleh di rumah, boleh masak dan lain sebagainya, Bu. Karena itu bukan menyalahi kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Gender itu lebih ke perannya gitu. Kita boleh melakukan apapun selagi tidak menyalahi kodrat. Apakah benar begitu, Bu? Ya. Jadi ini yang berat memang ya, itu. Di dalam studi gender sendiri memang ada dua aliran ya istilahnya. Oke, kita terima definisi gender tadi ya, bahwa pembagian peran
yang dikonstruksi atau didefinisikan oleh masyarakat dan budaya, ya. Tetapi dua kelompok istilahnya atau dua aliran, ya, aliran nurture, ya, natural gitu ya, yang alamiah itu tetap melihat walaupun peran itu didefinisikan oleh masyarakat gitu ya, tetapi bagaimanapun secara biologis mereka itu punya perbedaan. Ya, benar. Nah itu ya, nah ini yang lebih dekat pada feminis yang memakai dasar religius. Iya, benar. Dan di belahan dunia timur, ketimuran ya. Sedang di dunia barat itu benar-benar melepaskan dari biological essentialism tadi. Liberal ya, Bu? Jadi liberal, dia mau bahkan ada sebuah gerakan ya, perempuan kalau mau maju seperti laki-laki benar-benar setara, ya dia harus meninggalkan esensi biologisnya. Itulah yang muncul di feminis liberal. Sedang di negara kita dan negara-negara timur ya, istilahnya itu tidak seradikal seperti itu. Walaupun mungkin ada, jangan dikira ada, feminis di negara kita pun juga ada yang seperti itu, iya, gitu benar. ya. Tetapi kebanyakan di negara yang di mana agama tetap menjadi norma pegangan hidup, itu pasti akan juga mengalami perbedaan-perbedaan dalam mendefinisikan gender dibandingkan dengan negara lain. Itu ya. Iya. Nah, kesetaraan itu sebenarnya secara konkret adalah setara atau semua laki-laki perempuan punya hak dalam kehidupan politik, ya, kehidupan ekonomi, ya, dan kehidupan secara sosial. Nah ini artinya kalau sebuah negara masih ada melarang perempuan aktif di bidang politik, gitu ya, menomorduakan perempuan untuk di tata kelola pemerintahan, itu artinya di situ belum tercapai kesetaraan gender. Itu ya. Nah ini perkembangannya kan sampai hari ini aja masih ada negara yang tidak secara eksplisit lah, katakanlah implisit ya, masih tetap mempunyai pandangan bahwa perempuan kalau mau menjadi pimpinan, mendapatkan jabatan tertentu, ini masih ada persoalan itu ya. Tetapi laki-laki tidak pernah dipertanyakan itu. Iya, benar. Iya kan? Coba kalau akan ada calon gubernur perempuan dan laki-laki, pasti ini akan masih menjadi pertanyaan. Itu ya, ini ibu ini mau jadi gubernur, memang bisa bagi waktu. Kenapa sih yang laki-laki ini tidak ditanyakan? Benar. Ya itu. Nah, soal mau kerja di rumah, soal mau profesi, ya soal mau sekarang kerja di rumah juga masih bisa kan? Itu harmonisasi masing-masing pasangan itu memang berbeda. Kalau laki-laki misalnya silakan istri saya mau kerja banyak di luar, saya akan kerja di luar tetapi saya akan masih tetap bisa saling menghandle pekerjaan di rumah. Yang penting adalah jangan ada menaruh beban pada salah satu jenis kelamin. Ini. Jadi bukan hanya perempuan saja. Laki-laki misalnya dia udah kerja di luar, mencari nafkah utama gitu ya. Tetapi di dalam misalnya dia dituntut juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Sedang istrinya lebih asik dengan sosial media. Nah ini diskriminasi terjadi pada laki-laki. Benar-benar. Itu ya. Nah perempuan kalau dia berkarir di luar, di dalam rumah, si laki-laki juga harus paham, istriku berkarir di luar. Berarti pekerjaan di rumah yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan. Tidak harus ditimpakan pada perempuan. Itu yang dimaksud dengan diskriminasi. Oke, sangat-sangat luar biasa ya, Bu. Ya. Jadi pada dasarnya kita tuh harus ada penyeimbangan juga ya, Bu. Yes, itu.
Nah, dan di sini saya izin bertanya lagi, Bu. Kita kan tahu nih dari yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya kesetaraan gender itu bisa dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Lalu menurut Ibu sendiri ada nggak sih, Bu, sejarah gitu atau kayak ibarat tuh diskriminasi gender pada dunia HI pada zaman dahulu gitu yang menyebabkan muncullah kesetaraan gender gitu, Bu? Iya. Jadi di ilmu hubungan internasional sendiri itu gender dan HI itu ya tahun 60-an, ya itu udah lama banget ya, itu sudah mulai dipikirkan. Karena kenapa? Ilmu HI itu dipandang terlalu maskulin. Karena apa? Di ilmu HI yang istilahnya klasik, yang dibahas kan soal perang. Iya, benar. Itu kan? Soal diplomasi. Ya. Kalau perang itu identik dengan laki-laki. Diplomasi juga identiknya adalah dengan laki-laki. Padahal siapa yang mendapat dampak paling besar dari perang itu siapa? Perempuan. Iya kan? Iya, benar. Kalau laki-laki dikirim perang ke negara lain, terus dia gugur sebagai pahlawan. Negara berpikir enggak. Dia meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak. Siapa yang harus menanggung mereka? Ya kalau negara itu menanggung. Kalau tidak. Benar. Nah itu dipikirkan tidak. Nah itu ya. Nah jadi itu sesuai kemudian HI bergeser ya. Tidak lagi masalah perang, perdamaian, keamanan. Itu ya. Bahkan kemudian keamanan juga tidak dipahami dalam arti keamanan secara fisik ya, geografis ya. Tapi juga keamanan pangan. Karena yang dipikirkan adalah keamanan pangan ini akan memberi kenyamanan, memberi kesejahteraan pada seluruh keluarga. Artinya juga perempuan juga akan nyaman kalau negara ini memberi perlindungan pangan, memberi perlindungan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain. Nah ini ya pergeseran-pergeseran ini terjadi. Dan mungkin pada titik puncaknya adalah PBB sendiri sudah mendeklarasikan tentang Women International Year, jadi tahun perempuan internasional pada tahun 1975. Itu melalui majelis PBB. Ini adalah tahun perempuan internasional. Ya, itu. Dan kemudian tahun 1979 PBB sekali lagi berhasil. Jadi di PBB itu kan ada dewan-dewan ya, Dewan Keamanan. Nah, Komisi Perempuan itu ada di Dewan Ekonomi Sosial. Di situ berhasil menyusun sebuah konvensi yang namanya adalah CEDAW, Convention of Elimination to Gender Discrimination for Women. Jadi sebuah konvensi yang menghapus diskriminasi, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena dia sudah menjadi konvensi, maka pada tahun 1981 itu seluruh negara itu harus sudah mulai meratifikasi. Apa artinya kalau meratifikasi? Artinya adalah mengadopsi konvensi tadi menjadi kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara. Termasuk Indonesia. Indonesia ini termasuk sangat cepat. Pada tahun 85, konvensi itu akhirnya berhasil diratifikasi di DPR menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985. Judulnya adalah penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ini luar biasa kalau udah jadi undang-undang. Artinya negara ini udah mengakui bahwa segala diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara sekalipun, negara itu sering juga melakukan diskriminasi. Artinya semua kebijakan-kebijakan yang masih mengandung diskriminasi itu harus dihapuskan. Itu Indonesia tahun 85. Gitu ya.
sangat-sangat panjang dan Panjang. sangat-sangat luar biasa nih sejarah dari gender sendiri ya Bu. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang penjelasan, tantangan. Nah, kita memasuki sekarang ini masuki fase digitalisasi, globalisasi yang luar biasa dan era milenial, era mahasiswa ya Bu sekarang. Nah, apa sih Bu pesan Ibu kepada mahasiswa atau kepada generasi muda untuk menyatakan atau kayak mendirikan kesetaraan gender? Pesan Ibu kepada kami selaku generasi muda gitu. Iya, yang jelas yang harus dipahami adalah tadi bahwa gender itu bukan identik dengan perempuan. Itu itu yang harus dipahami. Dan ini tidak mudah, tidak bisa selesai dalam waktu 1 semester. Benar. Karena apa? Karena kalian hadir di kampus ini sudah dididik dari kecil, ya, sampai dewasa itu di sebuah keluarga. Masing-masing keluarga itu punya cara sendiri di dalam mendidik anak laki-laki, anak perempuan. Jadi walaupun ini kita belajar gender, kadang-kadang tidak mudah kita menyerap itu. Karena mungkin di satu keluarga itu sudah dididik di situ bahwa laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Ya itu. Lalu kalian masuk di sekolah, di kampus berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dengan kawan kalian sendiri, ya, maka kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan soal gender tadi, ya. Jadi artinya adalah gender itu bisa berubah kapanpun karena budaya, maka persepsi kita pun juga bisa berubah. Tingkah laku kita itu juga bisa berubah. Kalaupun dulu di keluarga kita dididik seperti ini, setelah kalian melalui fase pendidikan yang panjang, kalian akan mengalami, oh ternyata ada sesuatu yang harus saya tinggalkan, tetapi ada sesuatu yang tetap harus saya pegang. Misalnya itu ya. Nah tantangannya sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini ya, kita tetap harus punya prinsip, harus punya pendirian. Tidak semua ide, tidak semua konsep atau teori barat itu cocok dengan situasi, kondisi, sosial budaya kita. Nah itu. Jadi kita harus menyeimbangkan. Kalau ada budaya kita yang sangat mengekang, oh berarti ini ada hal yang kita tinggalkan. Tetapi ada mungkin konsep yang dibawa dari barat ini yang dia terlepas dari agama, terlepas dari nilai-nilai budaya yang selama ini kita anut, yaitu yang tidak perlu kita ambil. Kita harus seimbang, ya itu. Jadi satu dalam hal ini adalah kita harus tahu kita hidup di mana, itu ya. Kita harus menyeimbangkan bahwa saya dididik secara agama, itu ya. Nah, ada hal-hal tertentu memang di dalam agama pun mungkin ya yang agak dipanjang-panjangkan tadi. Misalnya ya, panjangkan. Laki-laki nggak boleh nangis misalnya, ya kan? Laki-laki tidak boleh menggendong adiknya karena menggendong adik membantu ibunya itu adalah perempuan. Itu kan budaya. Bagaimana kalau kalian harus kos? Ya, itu saya banyak menemui mahasiswa begitu masuk kuliah seperti kebingungan. Itu artinya terlihat dia di dalam keluarganya dulu dididik orang tuanya sangat membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Nah, jadi anak itu menjadi tidak mandiri. Itu kan, mau makan aja susah dia. Padahal sekarang dia tinggal GoFood, tinggal jajan. Itu kan, karena kebiasaan di rumah orang tuh ibunya ini kalau yang namanya bapak dan anak laki-laki itu harus diladeni. Itu kan ini mungkin sepele. Dan ini akan mengendap di masing-masing individu. Tuntutannya menjadi berbeda. Jadi yang perempuan pun juga harus melihat sosial media ini kadang-kadang mendiskriminasikan perempuan. Itu kan? Iya, perempuan menjadi objek. Jangan mau perempuan jadi objek. Nah, ini ya yang penting.
Panjang kalau kita akan bicara global ini. Iya. Ada 3-4 seri. Oke, gitu. sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat panjang ya Bu. Karena pembahasan gender ini sangat-sangat menarik, jadi tidak bisa kalau kita tuh hanya sedikit-sedikit ya Bu. Nah, namun karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian penggiat HI. Namun pada dasarnya dari pesan Ibu tadi, kita harus memahami dulu nih, mempelajari dan juga menyesuaikan ya Bu, dan menyeimbangkan. Nah, mungkin terima kasih Bu telah begitu banyak penyampaian materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Itu oke. Nah, jadi penggiat HI mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan pada episode kali ini. So, kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai hubungan internasional, terlebih di Universitas Sriwijaya, jangan lupa mampir di Instagram kami @labhiunsri. Lalu dengarkan Spotify kami di Pola HI dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Pola Lab HI FISIP Unsri. Saya Erwin selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri dan terima kasih. Bye.